You are here. 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 He lifts you up. You were riding on our praise, being thrown over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift up change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it loud. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus tentunya. Ya, senang bisa berjumpa kembali meskipun masih melalui online. Ya, puji Tuhan. Pagi ini merupakan hari yang ke-6 dalam Minggu Sengsara Prapaskah. Ya, yang biasa disebut Minggu Palmarum. Ya. Minggu depan kita sudah memasukin Paskah. Ya, bersyukur untuk hari-hari yang kita sudah lewati, tidak terasa. Hari ini adalah hari yang terakhir, tanggal 28 untuk menutup bulan Maret. Banyak hal-hal yang mungkin kita lalui, masalah-masalah yang ada mungkin, pekerjaan kita, mungkin dengan kesehatan kita, tapi saya akan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian untuk selalu percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, yaitu Kaulah harapanku. Kita terus bersandar kepada Tuhan, bahwa kekuatan di dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari ini bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan yang daripada Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Supaya kita dapat menjalani kehidupan kita, kita perlu pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak mampu menjalani kehidupan kita. Mari kita akan menaikkan pujian ini.
pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Khotbah dan salam akan dipimpin dan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Kebaktian di minggu ke-6 Prapaskah atau Minggu Palmarum ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Gloria bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pengantar pada pagi hari ini sama dengan bacaan gema kita di hari ini, diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita sudah dibuatkan model musik oleh Bapak Adwin, yang akan dipakai tiap minggu. Cuma tadi saya masih penyesuaian, ada yang kelewat gitu ya. Terima kasih Pak Adwin yang sudah membuatkan modulnya untuk musik kita. Ada 3 yang dibuat oleh Pak Adwin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Juliana Susanti yang memimpin ibadah kita di pagi ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pendeta Edi. Pagi ini warta jemaat akan dibacakan dan disampaikan oleh Saudari Antonia Putri Sri Probiantono. Saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Saya akan membacakan warta jemaat hari ini. Selamat berbahagia segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Christian Gunawan dan Ibu Angela Haryanti yang telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu 27 Maret 2021. Selamat ulang tahun untuk minggu ini kepada Saudari Marce Tangaguling pada tanggal 29 Maret, 1 April Saudari Priscilla Tanujaya, 3 April Bapak Rudi Hartono dan Ananda Mark Owen Christopher Dadi. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak dan Ibu David Christopher pada tanggal 28 Maret, 1 April kepada Bapak dan Ibu Jeffrey Budi Miharja. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Kemudian kita akan merayakan ibadah Paskah dan HUT ke-32 GKMI Pengharapan dengan tema pengharapan yang tidak biasa. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Sugeng pada Minggu 4 April 2021 pukul 8 sampai selesai dengan dress code putih atau ungu melalui Zoom. Kemudian ibadah Paskah untuk Komisi Anak akan diadakan Minggu 4 April pukul 11 sampai selesai dengan dress code warna pastel melalui Zoom dan ada Easter virtual photo booth. Contoh warna ada di sebelah sisi kanan dan sebelah sisi kiri. Selanjutnya, video warta selanjutnya kita akan melihat dalam bentuk video. Demikian warta minggu ini, saya serahkan kembali ke Diaken Juliana. Terima kasih untuk Saudari Antonia. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, yang nanti akan disampaikan dan dipimpin oleh Ibu Hana Tanoto, sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kembali dengan Tuhan tak pernah gagal.
persilakan kepada Ibu Hana. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa-doa kita. Bapa yang di surga, pagi ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami juga mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk Pak Edi yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan kebaktian pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan berkati, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati internet yang kami gunakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Bapa untuk persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan atau akan dipersembahkan. Tuhan beri hikmat kepada majelis jemaat untuk dapat mengelolanya dengan benar dan baik. Terima kasih untuk segala persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, untuk Bapak Pendeta Samuel Suwarno, untuk Ibu Penatua Priskila, serta untuk Bapak Hindratmo. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sempurna untuk saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan memberikan kesegaran dan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Tuhan akan memberikan kesehatan buat kami semua. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih studi ataupun bekerja di luar kota ataupun di luar negeri. Kiranya Tuhan akan berkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19 ini. Baik jemaat yang berpenghasilan harian, yang memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Kiranya Tuhan akan mencukupkan semua untuk warga jemaat GKMI Pengharapan ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk program kegiatan-kegiatan gereja dan sinode. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian Kamis Putih dan Perjamuan Kudus yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 1 April 2021. Kiranya Tuhan akan menyediakan hati kami semua ya Bapa untuk ikut dalam Perjamuan Kudus ini. Kami berdoa untuk kebaktian Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Biarlah hari peringatan Jumat Agung ini Tuhan boleh menjadi hari kemenangan buat kami. Kami juga berdoa untuk peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-32 dan Paskah hari Minggu 4 April 2021. Semuanya boleh berguna, berjalan dengan lancar, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung. Bila Tuhan akan mempersiapkan setiap hamba Tuhan yang ada di sana, majelis jemaat, juga semua jemaat yang ada di GKMI Sidorejo Lampung, supaya semuanya siap untuk didewasakan, sehingga mereka boleh menjadi berkat juga untuk masyarakat di sekelilingnya, dan boleh menjadi GKMI dewasa yang menjadi berkat dan dapat menjadi membawa jemaat-jemaat yang lain untuk lebih diberkati. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pembangunan kantor sinode. Berkati ya Bapa untuk semua kelancaran pembangunan, untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan berkati setiap tangan yang mengerjakan dengan hikmat yang daripadamu. Berkati untuk pemenuhan semua dana yang dibutuhkan juga, sehingga pembangunan kantor sinode ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Bapa yang di surga, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk
kondisi keamanan, serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Supaya rakyat Indonesia bersama-sama menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian di dalam masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap negara dapat mengatasi dampak dari pandemi ini. Kami berdoa untuk pencegahan dan penyebaran virus corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, berdoa untuk tenaga medis yang menangani, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sedianya obat-obatan dan sekarang juga vaksin yang tersedia, supaya vaksin ini pun dapat segera didistribusikan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di dunia. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk rakyat Indonesia, supaya mereka taat mengikuti protokol kesehatan dalam mengatasi pandemi ini. Sehingga pandemi ini Tuhan dapat segera ditangani, sehingga kami semua Tuhan dapat kembali hidup dengan normal mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana alam, serta penanganan yang tepat terhadap korban bencana alam, supaya semua bantuan Tuhan dapat diterima dengan baik oleh mereka yang membutuhkan. Semua dapat disalurkan dengan benar. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan mendengarkan doa-doa kami, karena kami hanya menaikkannya dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kembali kepada Diaken Juliana. Ya, terima kasih untuk Ibu Hana. Ya, pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Edi SS untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema khotbah yang diambil yaitu undangan berperkara yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan kembali satu pujian yang mengingatkan kita di masa Prapaskah ini untuk sengsara dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nanti setelah lagu ini kita nyanyikan, saya menyerahkan kepada saudara ke Bapak Andre Kencana untuk menyampaikan doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab. Mari kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kepada Bapak Andre Kencana. Terima kasih, Diaken Juliana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah Bapak Pendeta Edi SS yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya beliau bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan berkatilah kami sebagai jemaat agar kami bisa mendengarkan, merenungkan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirimizi, kau akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ibadah selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Terima kasih Bapak Eliezer Andre Kencana yang sudah berdoa dan baca firman untuk pagi hari ini. Izinkan saya di kesempatan yang baik ini menyapa setiap kita, semua yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan juga yang ada di luar kota dan luar negeri. Saya melihat di sini ada Pif, ada Iqbal juga di luar kota, dan juga ada Pak Jeffrey, ada Pak Samuel Suwarno, dan Bu Mira, dan juga ada siapa lagi, biasanya Justin juga ikut ya, tiap-tiap minggu. Jadi kita bersyukur tiap-tiap minggu ibadah kita semakin banyak diikuti. Hari ini saya melihat ada 57 device, sepertinya ini satu rekor baru. Biasanya kita sampai 51, 52, hari ini 57, jadi cukup banyak, semakin banyak. Kita syukuri untuk hal ini. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar satu tema, yaitu undangan berperkara. Minggu lalu kami berkesempatan melayani di GKMI Pare. Nah, di dalam kesempatan itu saya berjumpa dengan seorang pria, paruh baya juga. Dia menceritakan bahwa saya setahun lebih, jadi dekat-dekat dengan corona, sebelum corona ada gitu ya. Dia sakit jantung. Dan dia karena sesak nafas kemudian ketahuan bahwasannya jantungnya tersumbat dan dia harus melakukan pasang ring. Ada 2 ring jantung yang dipasang dan dia tubuhnya sudah mendingan enak, tapi belum enak karena masa transisi gitu kan. Nah, di masa transisi itulah dia sungguh terkejut karena dia tiba-tiba mendapat undangan bukan undangan pernikahan atau undangan ulang tahun atau undangan wisuda, tetapi undangan dari KPK. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Betapa kagetnya dia. Dia merasa tidak pernah melakukan apa-apa, tetapi di dalam kondisi yang masih penyesuaian karena pasang ring jantung, ada 2 ring yang dipasang di tubuhnya. Dan kemudian dia mendapat bagian itu sepertinya jantungnya seperti sakit lagi seperti itu. Ada apa dengan undangan ini? Tidak mudah meskipun undangannya dia sebagai saksi, tapi ketika salah berbicara itu sesuatu yang berbahaya. Jadi jantungnya sudah sakit, semakin deg-degan meskipun dalam proses penyembuhan. Mau tidak mau, tidak ada pilihan bagi dia untuk tidak datang di KPK itu. Dan kemudian dijelaskan oleh KPK ada masalah seperti ini, kemudian diminta Bapak itu untuk menjelaskan. Dan setelah proses yang cukup panjang, akhirnya si Bapak ini tidak terkena kasus yang disebut korupsi itu, tapi ada orang, sahabatnya tepatnya, atau kenalannya, yang kenalan baik, yang memakai rekening dia untuk transfer ke beberapa orang. Jadi dimintai tolong dengan alasan apapun karena si Bapak ini baik. Kemudian dia melakukan, nah ini perlu hati-hati Bapak sekalian ketika rekening kita dipakai gitu ya. Ya Bapak ini saya mengatakan sudah selesai urusannya, saya tidak ada masalah lagi. Tapi undangan KPK itu menjadi sesuatu yang mengejutkan, lebih daripada sakit jantung saya, kejutannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian memang tidak mudah ketika kita berurusan dengan masalah hukum.
Apalagi undangan sebagai saksi itu dari KPK itu sangat mengejutkan. Saya pun juga kalau misalnya dapat itu juga kaget sekali, ada apa? Nggak sakit pun bisa jadi meriang, jadi deg-degan, semua itu ada seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang yang kita baca adalah satu undangan berperkara dari Tuhan pada orang Israel, lebih tepatnya di kerajaan Yehuda. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian, ini sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang Israel. Bapak Ibu bisa membacanya, mendengarnya dengan kata Yehuda, tapi saya lebih senang mengatakan dengan kata Israel. Bagi Israel ini satu undangan yang sangat mengejutkan sekali. Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu memanggil mereka untuk berperkara. Bukan undangan untuk berpesta, untuk merayakan segala sesuatu, tetapi undangan berperkara. Jadi jelas kalau kita baca di ayat tadi, marilah kita berperkara. Wow, ini satu mengejutkan, satu hal yang mengejutkan bagi orang Israel. Tapi mari kita lihat sedikit latar belakang dari kitab Yesaya ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penglihatan. Jadi undangannya bukan undangan nyata gitu ya, tapi ini penglihatan dari Nabi Yesaya. Pasal 1 ayat 1 jelas katakan ini penglihatan. Nah, kalau penglihatan sekali lagi bukan nyata. Tetapi Yesaya memberikan penegasan dalam pasal 1 ayat 20, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi meskipun di dalam bentuk penglihatan, tapi bagi Yesaya dia memberikan kesaksian yang nyata dan tepat bahwasanya Tuhan yang mengucapkannya, bukan ucapan dia. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mempercayai karena kita berpikir ini adalah Nabi Yesaya. Tapi saya ingin berkata pada Bapak Ibu sekalian, Yesaya itu terpanggil di pasal 6 ayat 8, 9 dan 10 itu adalah satu hal bagi dia untuk panggilan dari Tuhan, dan dia menjawabnya, siapakah yang akan kuutus? Dan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Jadi kalau kita bicara di pasal 1, Yesaya belum mendapatkan panggilan itu. Belum diutus oleh Tuhan. Tetapi dalam hal yang biasa bagi dia, sebelum dia mendapatkan tugas khusus itu, dia mendapatkan penglihatan. Dan dia menyaksikan, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini penting, kesaksian Yesaya ini, bahwasanya bukan tentang kenabian sebelum dia diutus, tapi sebagai orang biasa, dia menyaksikan Tuhan yang mengucapkannya. Kita pikir, wah kalau dia sudah sebagai nabi, no problem. Tapi dia belum diutus sebagai nabi, bagi orang biasa. Jadi kesaksian Yesaya mengatakan, menunjukkan pada kita bahwasanya yang berbicara itu adalah Tuhan. Memang di zaman nabi-nabi bahwasanya penglihatan itu begitu berlimpah. Dan kalau kita lihat secara khusus Nabi Yesaya, penglihatan juga berlimpah di sana. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, serius Tuhan mengajak berperkara bagi orang Israel. Apa yang menyebabkan Tuhan membuat mereka berperkara? Ada 4 hal setidaknya, tapi semuanya didasari satu kata, yaitu dosa. Dosa bangsa Israel, dosa kerajaan Yehuda itulah yang membuat Tuhan mengajak mereka berperkara. Kita lihat di pasal 1 ayat 11. Dosa kemunafikan. Kemudian ayat 13 tentang persembahan. Kemudian ayat yang ke-14 perayaan dan pertemuan. Dan kemudian juga yang tidak luput adalah ayat 15 doa. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Mempersembahkan korban, ada kemunafikan di sana. Persembahan itu juga ada dosa di sana. Perayaan dan pertemuan dan juga doa. Ternyata terselip doa. Kenapa Tuhan bisa mengetahui, Bapak sekalian? Tuhan tidak sekedar melihat fisik korban, tidak sekedar melihat fisik persembahan. Kita bisa dikelabui.
Tuhan tidak sekedar melihat perayaan dan pertemuan yang diadakan oleh mereka. Tuhan juga tidak sekedar melihat orang-orang yang berdoa saja. Tapi Tuhan melihat hati. Maka kita perlu belajar sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya. Ketika kita memberikan korban, persembahan, kita mengadakan perayaan dan pertemuan, ataupun kita berdoa dalam kegiatan doa. Ingat, Tuhan itu melihat hati. Motif yang ada di dalamnya itu Tuhan tahu. Kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, Tuhan tahu. Ingat, Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ketika undangan berperkara ini sungguh mengejutkan sepertinya bagi orang Israel dan juga bagi Yesaya. Yesaya melihat bahwa semua peribadahan, baik itu kurban, persembahan, dan juga perayaan dan doa, mereka lakukan semua. Kenapa Tuhan sampai memanggil mereka berperkara? Sesuatu yang serius terjadi di sana. Jadi undangan berperkara ini berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan. Kalau si bapak depan itu, dia tidak melakukan kesalahan. Saya boleh mengatakan itu kecerobohan, tapi dia tidak salah. Tetapi jelas ketika Tuhan memanggil dan mengajak berperkara orang Israel, mereka punya salah. Betapa menakutkannya ketika Tuhan panggil mereka. Dipanggil oleh lembaga yang punya kuasa untuk menyatakan kita bersalah, itu menakutkan. Apalagi dipanggil oleh Tuhan sendiri. Baiklah, marilah kita berperkara. Wow, sesuatu yang sangat berat bagi mereka untuk memahami ini. Perhatikan, marilah. Baiklah kita berperkara. Kalau berperkara dengan manusia, oke, kita masih bisa membela diri. Tapi bagaimana kalau kita berperkara dengan Tuhan dan kita diajak berperkara? Selesai sudah hidup kita. Bahasanya anak muda, kelar hidup lu. Udah end, gitu ya, udah habis kita. Apa yang bisa kita buat alasan ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Kita mau menyembunyikan, mulai memberikan persembahan korban yang besar, yang banyak, memberikan persembahan-persembahan yang dilihat orang banyak. Kita mengadakan, kita merayakan Paskah, kita merayakan Rabu Abu, kita merayakan Kamis Putih, kita merayakan Jumat Agung, supaya kita dilihat kita itu orang Kristen, orang Budi Kudus. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Ketika kita berdoa, kita pikir kita dilihat kita orang Kristen, tapi sekali lagi, Tuhan mengerti keadaan hati kita. Dan Tuhan melihat yang terdalam di dalam hidup kita. Bukan aktivitas kita, tapi yang terdalam dalam hidup kita. Jadi mari kita lihat ayat yang dibaca oleh Bapak Eliezer Andre Kencana tadi. Marilah, baiklah kita berperkara. Kata marilah ini keinginan, inisiatif. Itu dari Tuhan. Dan sekaligus itu juga perintah dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sangat sulit melarikan diri daripada undangan Tuhan. Dipanggil KPK aja kita nggak bisa nolak. Wah, saya nggak melakukan apa-apa, tapi nggak mau tetap kita datang. Dipanggil oleh perkara yang lain, mungkin bukan KPK, dipanggil oleh pengadilan, nggak mau kita datang. Suka nggak suka kita datang. Demikianlah yang terjadi bagi Israel. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak datang pada Tuhan, dan mereka harus datang pada Tuhan. Baiklah, kita berperkara. Wah, sangat mengejutkan bagi mereka. Nah, mari kita coba lihat satu ayat supaya kita mengerti. Yakobus 4 ayat 8. Bapak Eliezer Andre Kencana akan membaca untuk kita semua. Marilah, keinginan, inisiatif, dan perintah Tuhan.
Saya silakan kembali kepada Pak Edi SS. Iya, Yakobus 4:8. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mungkin Pak Andre salah ketik atau saya salah ketik gitu ya. Tapi maksudnya ayat ini mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu sekalian, di tengah kekuasaan dan kebesaran Tuhan untuk memanggil orang Israel, tapi sebenarnya Tuhan memang menghendaki bahwasanya setiap anak-anaknya itu datang kepada Allah. Surat Yakobus mengingatkan kita, mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tapi dicatat juga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Artinya Tuhan senang dijumpai oleh kita. Tetapi ingat, kita harus mentahirkan tangan kita. Karena kita orang-orang berdosa. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menginginkan kita adalah dalam keadaan tahir, keadaan yang kudus. Karena dosa-dosa kita itu menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lagi kita memahami perintah Tuhan yang begitu mengejutkan bagi mereka berperkara ini. Tetapi di dalamnya mengandung satu juga kerinduan hati Tuhan. Supaya orang Israel ini menjauhi dosa. Meninggalkan dosa mereka. Dan lepas dari kemunafikan yang mereka lakukan tiap-tiap waktu. Tuhan menghendaki itu. Maka Tuhan memanggil mereka. Perhatikan bahwasannya kenyataannya atau realitasnya. Yang pertama, mengingatkan Israel sudah jauh dari Tuhan. Jadi undangan berperkara ini mengingatkan Israel sudah jauh dari Tuhan. Bahwasanya mereka harus kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan realitasnya mereka sudah jauh pada Tuhan. Apa yang menjadi peribadahan mereka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk keperluan mereka sendiri. Supaya mereka dilihat orang itu baik. Tapi realitas kedua, tidak ada tempat bagi orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ingat bahwasanya undangan berperkara ini setidaknya juga mengingatkan kita di masa-masa ini. Mengingatkan apakah kita sudah jauh pada Tuhan. Jika kita membaca kembali ayat ini, marilah, baiklah kita berperkara. Beranikah kita datang pada Tuhan. Jika kita sudah melakukan yang benar pun kita gentar. Ada ketakutan, kegentaran. Apalagi kita melakukan kesalahan. Betapa takutnya kita datang pada Tuhan. Siapa yang berani datang pada Tuhan? Jika kita sadar, kita itu berdosa. Melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Hari ini firman itu berbicara pada kita semua. Siapkah kita berperkara dengan Tuhan? Tidak ada tempat bagi orang berdosa. Minggu depan, atau tepatnya dalam Minggu Palmarum, kita akan merayakan nanti Kamis Putih. Dan kemudian Jumat Agung. Kemudian dilanjutkan dengan Paskah sekaligus merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-32. Ya, besok Minggu 32 ya. Sekaligus saya juga ingatkan Bapak sekalian, hari Kamis nanti ada perjamuan kudus. Jadi kebaktian, Kamis Putih, dan perjamuan kudus. Sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Nah, Bapak-Ibu sekalian, realitas bahwasannya kita jauh pada Tuhan membuat undangan berperkara ini menjadi menakutkan bagi kita. Kita akan langsung melihat kepada diri kita sendiri. Apakah
kita sungguh-sungguh sudah memberikan persembahan yang terbaik. Bahkan memberikan kurban-kurban yang diperintahkan oleh Tuhan dengan tepat. Kita tidak mengurangi atau kita membuatnya berlebihan. Dilihat orang berlebihan, oh ini terlalu besar dia memberikan bagi Tuhan. Atau kita beribadah, tetapi hati kita tidak ada di dalam ibadah. Dan kita berdoa, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi lebih pada kepentingan kita. Apakah enggak boleh berdoa untuk kepentingan kita? Boleh. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, kita boleh berdoa untuk kepentingan kita. Tapi di dalam doa kita, apakah kita memuliakan Tuhan? Itulah problem bagi kita. Dan mari kita belajar bersama-sama. Jika kita melihat realitas yang seperti ini, tentu membuat kita gentar semuanya menerima undangan datang pada Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Sangat menakutkan. Tidak ada kesempatan kita untuk menang, yang pasti adalah kalah. Tapi di balik itu semua, ada harapan yang muncul. Sekaligus ini juga janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Israel berdosa. Tidak ada tempat bagi orang berdosa. Kita mungkin hari ini jauh kepada Tuhan. Dan tidak ada tempat bagi kita. Tapi Tuhan memberikan harapan bagi setiap kita. Sekaligusnya juga janji Tuhan pada kita. Tuhan akan meluputkan Israel dari penghukuman akibat dosa apabila mereka mau menurut dan mendengar Tuhan. Saya percaya ketika ayat ini berhenti pada bagian depan aja, marilah, baiklah kita berperkara. Kelar hidup kita, selesai. Tapi kita bersyukur di tengah kesaksian Yesaya, sungguh Tuhan yang mengatakannya. Tuhan memberikan lanjutan daripada ayat ini. Tuhan akan meluputkan Israel. Demikian juga dengan kita. Jika kita mau menurut dan mendengar Tuhan. Menurut dan mendengar Tuhan. Nanti silakan dibaca di ayat berikutnya. Menurut dan mendengar Tuhan. Jadi Tuhan mau untuk kita datang di tengah segala keberdosaan kita. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan akan meluputkan itu semua. Kalau kita menurut dan mendengar Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tidak mudah untuk menurut dan mendengar Tuhan. Karena dosa itu mengikat kita. Bukan sekedar ikatan yang biasa saja. Tapi ikatan itu, ikatan dosa itu. Kalau saya bayangkan sering melilit tubuh kita, bukan sekedar melilit keadaannya statis. Tetapi semakin lama, lilitan dosa itu semakin mencengkram kuat kita. Semakin menjepit kita. Sampai kita tidak berdaya. Dan itulah dosa. Bagaimana kita melepaskannya? Tuhan mengatakan, kalau kita mau menurut dan mendengar Tuhan. Apa yang menjadi harapan sekaligus janji Tuhan? Ayat ini begitu luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, mungkin kita sebagian sudah tahu apa itu kain kirmisi, tapi mungkin juga sebagian kita tidak mengerti. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang kain kirmisi. Kain kirmisi ini kain yang dicelupkan di bahan perwarna yang sangat tua. Jadi kalau kita bicara benangnya dicelupkan dulu sampai berwarna tua. Maka yang muncul warnanya adalah warna merah, itu bukan merah yang light atau yang merah muda, tetapi merah tua. Setelah benang itu
dimasukkan dalam pewarna yang tua, kemudian benang itu dijadikan kain, dan setelah jadi dicelupkan ke dalam pewarna yang warna tua itu. Jadi sekarang kita kebayang betapa merahnya, betul-betul merah tua warna itu. Kalau melunturkan warna itu tidak mudah, karena dicelup 2 kali itu sangat sulit hilang. Melunturkan warnanya aja susah. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Yesaya 1 ayat 18 tadi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Putih seputih-putihnya. Sesuatu yang tidak mungkin, yaitulah harapan kita, janji Tuhan kepada kita. Kalau kita mau menurut dan mendengar Tuhan, kita mau lari, meninggalkan dosa kita, kita mau melepas ikatan dosa kita, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi setiap kita. Kalau mau menurut dan mendengar Tuhan. Dosa yang mengikat kita semakin lama, semakin menyesatkan kita, dan kita dibuat tidak berdaya. Itu bukan hanya menjadi kendor tali itu, tapi akan terlepas semuanya dan kita terbebas. Bapak Ibu sekalian, undangan berperkara ini akan lebih kuat terasa undangannya. Sekali lagi bagi kita yang berdosa. Kalau kita merasa tidak berdosa, undangan ini membuat kita gentar. Kita cari pembelaan diri. Tapi bagi kita yang berdosa, kita merasa undangan ini adalah anugerah Tuhan. Bagaimana saya sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan mengatakan yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sesuatu yang tidak mungkin tapi dilakukan oleh Allah kita. Bapak Ibu sekalian, betapa berlimpahnya anugerah itu. Ketika kita menyadari kita orang berdosa. Dan ada harapan di sana, di dalam janji Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan konteksnya. Sungguh Tuhan mengatakannya seperti kata Yesaya, tapi dia belum menjadi nabi. Orang biasa. Tapi sekarang kita akan belajar bersama-sama. Siapa yang menebus dosa kita? Jelas kita mengerti Tuhan Yesus. Iya. Permasalahannya adalah, yakinkah kita Tuhan mampu menebus dosa kita? Ya, percayalah kita bahwa Tuhan mampu mengampuni dosa kita. Permasalahan serius bagi setiap kita. Apakah kita percaya Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita? Saya ingin mengatakan pada kita semua, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Bahwasanya ketika dia ada di kayu salib, dia mengampuni dosa kita. Dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka. Bukan hanya sekedar bentuk permohonan pada Tuhan, tapi Tuhan mampu dan berkuasa atas dosa-dosa kita. Kalau kita mendengar di kayu salib saja, mungkin kita hanya, wah itu cuma statement aja. Tapi kita akan buktikan. Setidaknya ada 3 ayat yang bisa kita pahami. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti setelah rekod ini Bapak Ibu bisa lihat lagi ya. Tapi kita akan baca satu bagian saja. Markus 2 ayat 10. Silakan Bapak Eliezer Andri Kencana membacakan ayat ini. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta DSS.
Terima kasih Pak Lester Andre Kecana. Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwasannya bukan sekedar statement Yesus ada di kayu salib, Tuhan ampunilah mereka. Tetapi di masa pelayanannya, Tuhan Yesus mengatakan, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau sekarang ada banyak problem, kapan Tuhan mengatakan dirinya Allah? Ini adalah salah satu ayat yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Di dalam kemahakuasaannya dia mengampuni dosa. Anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Kalau kita baca konteksnya Markus pasal 2, ini adalah ada seorang lumpuh yang dibawa teman-temannya, ada 4 orang yang dia kemudian dibawa pada Yesus. Dia kesulitan untuk datang pada Yesus, kemudian dia membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu. Tetapi ketika melihat hal itu, Tuhan tidak menyembuhkan si orang lumpuh itu. Tetapi Tuhan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Yang dibutuhkan orang itu kesembuhan. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih bagi orang yang lumpuh itu. Dosamu sudah diampuni. Terjadilah keributan di sana. Tapi Tuhan menegaskan bahwasannya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Seperti keraguan orang-orang yang lain pada waktu itu dan kebingungan mereka. Minta kesembuhan, tetapi diberikan pengampunan dosa. Seperti itulah mungkin keraguan kita. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman-Nya. Tuhan sungguh mampu mengampuni dosa kita. Kalau kita mau menurut dan mendengarnya. Bapak Ibu sekalian, rasanya tepat Yesaya mengatakan menurut dan mendengarnya. Di dalam Markus pasal 2, si orang lumpuh ini diampuni dosanya. Dan kemudian Tuhan mengatakan, bangkitlah, angkatlah tilangmu. Dan orang lumpuh ini mendengar dan menurut Tuhan. Dan dia disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya soal statement siapa Tuhan. Kita mengerti statement itu. Tapi bagaimana kita mendengar dan menurut pada firman-Nya. Mendengar dan menurut kepada Tuhan. Maka itulah sesungguhnya satu kuasa daripada Tuhan yang mengampuni dosa kita. Perhatikan, semakin dosa itu kita sadari dan kita mengerti, semakin berlimpah anugerah keselamatan itu bagi setiap kita. Nah, kenapa Tuhan berkuasa mengampuni dosa? Padahal dia kan manusia, bukan anak manusia. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketidakberdosaan Tuhan Yesus itulah yang memampukan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Ketidakberdosaannya membebaskan dia atau Tuhan Yesus dari kematian. Dan oleh karena itu membuat dia cocok untuk menjadi korban, menjadi dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu rangkaian yang perlu kita pahami bersama di dalam Jumat Agung sekaligus Paskah. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dan dia mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa kita. Tapi ingat, manusia itu berdosa. Dan Tuhan, ketika kita memahami sebagai manusia, Tuhan juga berdosa, bukan? Dan upah dosa itu adalah maut. Kita Roma mengatakan demikian. Tetapi justru kita memahami kuasa daripada pengampunan Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa itu dinyatakan melalui kebangkitan Tuhan. Ya Paskah itu. Tuhan menang atas kematian. Tuhan berkuasa atas kematian. Dia mengalami kematian sebagai manusia. Dia berkuasa mengampuni dosa. Tapi Tuhan membuktikan bahwasanya dia tidak berdosa. Karena dia menang atas maut. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah sukacita kita. Ketika kita sadar sebagai orang-orang berdosa.
tetapi Tuhan yang mengajak berperkara dengan kita. Dia menyediakan janji besar bagi kita dan menjadi harapan bagi setiap kita. Tuhan akan mengampuni dosa kita yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Nah, yang tidak berdosa itu tidak mudah dipahami. Tapi mari kita lihat satu bagian daripada firman Tuhan di Perjanjian Baru, Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 14. Silahkan Bapak Eliezer Andre Kencana akan membaca ayat ini. Ada 5 ayat. Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta DSS. Terima kasih Pak Eliezer Andre Kencana yang sudah bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Ibrani pasal 10 sampai 11 sampai 14 menyatakan bagi setiap kita bahwasannya Tuhan, Dia tidak berdosa. Dan kuasa dari penghapusan dosa itu, penebusan itu, ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika Dia mempersembahkan dirinya di kayu salib. Dia yang tidak berdosa harus menebus dosa kita. Dia yang tidak berdosa seolah terlihat dimurkai Allah. Tapi sungguhnya murka kita lah yang ditanggung Dia. Hari ini mari kita bersama-sama mendengar undangan Tuhan. Undangan berperkara yang membuat kita gentar dan ketakutan. Tapi ada janji Tuhan. Jika kita saat ini ada dalam keberdosaan, saya percaya bahwasanya setiap kita berdosa. Karena natur kita berdosa. Tapi jangan izinkan dosa itu menguasai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Undangan berperkara itu berlaku atas setiap kita semua. Ada waktu kita merenungkan diri kita saat datang pada Tuhan. 4 mata kita datang berbicara pada Tuhan. Siapakah kita? Kita hanya menemukan betapa tidak layaknya kita ketika kita datang pada Tuhan. Tapi ada berita sukacita bagi kita. Bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sedalam apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir live pada saat ini, ataupun Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menonton video ini, seberapapun besar dosa kita, seberapapun dalam dosa kita, Tuhan mampu mengampuni dosa kita. Datanglah pada Tuhan. Hadirilah undangan itu. Karena kita tidak bisa menghindar. Tapi marilah kita membereskan dosa itu dan mempercayai Tuhan mampu menghapus dosa kita. Dengarkan Dia dan turutilah Dia. Saya akan menutup khotbah ini dengan satu pujian anugerah yang ajaib
dari dalam PPR 1 nomor 143. Ini slide kita dapat Bapak Ibu sekalian dari sinode. Jadi kita membeli satu file gitu ya. Yaitu isinya buku PPR 1 semua. Di Bapak Ibu yang ingin dapat ini bisa menghubungi Mbak Adi supaya kita belajar bersama-sama. Ini ada PPR sekarang bukan hanya bentuknya buku, tapi slide-slide yang kita sudah dapat. Nah, inilah bentuknya seperti ini. Lagu Anugerah yang Ajaib, Amazing Grace. Lagu yang ditulis oleh John Newton. Lagu ini membawa banyak dampak bagi orang-orang yang menyanyikan pujian ini. Seperti kesaksian pada John Newton, bahwasanya Tuhan sungguh mengampuninya. Tuhanlah yang memberi keselamatan bagi dia. Lirik ini mengatakan, ku telah hilang, Tuhan dapat. Buta, sekarang lihat. Seperti itulah keadaan dosa kita. Kita sudah terhilang, tapi Tuhan dapatkan. Kita yang buta, sekarang bisa melihat. Saya akan coba nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu juga bisa menyanyikan lagu di rumah, meskipun jangan menyalakan mic-nya ya. Kita menyanyikan bersama-sama gitu ya. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat. Buta sekarang lihat. Ya, saya ketika pujikan lagu ini pun saya juga selalu getar. Saya sadar siapa saya. Saya adalah orang yang terhilang itu. Saya adalah orang yang buta itu. Tapi Tuhan menemukan saya. Dan Tuhan mencelikkan mata saya. Dan undangan berperkara itu juga terjadi atas saya dan Bapak Ibu semua. Kiranya anugerah yang daripada Tuhan itu boleh menyertai kita semua. Tidak ada alasan untuk tidak datang pada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat dan memanggil kita untuk berperkara. Bapak Ibu silakan lanjutkan pujian itu di rumah, nanti sudah ada slide-nya, bisa buka di lagu PPR juga. Ada masa-masa sulit saya untuk menyanyikan pujian ini. Karena saya sadar siapa saya. Tapi saya sungguh diberkati dengan lagu pujian ini. Menghantar saya untuk siap di dalam segala kegentaran saya menghadiri undangan berperkara daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sungguh mengingatkan kami semua. Siapakah kami ya Tuhan? Ketika kami sadar, kami lebih mencintai dosa. Kami lebih senang hidup dalam kemunafikan. Seolah kami melakukan kewajiban agama kami dengan baik dan benar. Tapi sungguhnya kami jauh daripada Engkau. Tapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami semua ya Tuhan. Apabila kami di dalam kemunafikan tentang korban, persembahan, perayaan yang kami lakukan, dan juga di dalam doa yang kami panjatkan, ataupun di dalam yang lain ketika kami melayani Tuhan. Tuhan sungguh pakai kami ya Tuhan, dan ingatkan kami. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan mampu melihat yang tersembunyi.
bukan hanya yang nampak, yang Tuhan lihat, tetapi yang kedalaman hati. Dan di dalam kedalaman hati kami, sungguh kami merasa dan mengerti betapa kami tidak layak. Tapi kami sekarang mengerti ya Tuhan. Ketika kami mau mengakui dosa kami mau mendengar dan menurut Tuhan. Tuhan akan menyediakan pengampunan itu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami memenuhi undangan pepekaran dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Juliana Susanti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Pendeta Edi SS yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi ini seperti biasa Pendeta Edi SS juga akan mendoakan buat jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan di bulan Maret. Jemaat bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian penutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan. Setelah itu juga dilanjutkan sekaligus untuk menutup ibadah kita, Pak Edi akan menyampaikan komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Mari kita akan menyanyikan pujian ini, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan
Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti yang kita lakukan di tiap minggu terakhir dalam bulan yang berjalan, kita mendoakan semua yang berulang tahun hari lahir di bulan ini dan juga oleh berulang tahun pernikahan di bulan Maret ini. Saya akan memanggil satu persatu, Bapak Ibu, saudara-saudari tetap aja di tempat duduk, tapi nanti dengan sikap doa dan saya akan mendoakan. Yang pertama untuk yang berulang tahun hari lahir, ada 12 yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Tanggal 4, Saudara Gerard Peterson Cahyono, kemudian tanggal 4 juga Saudara Collins Tanujaya, kemudian tanggal 5 Ibu Govince, tanggal 8 Ibu Sudarmi, tanggal 10 ada 2 orang, Ibu Bikem Grisyati, dan juga Bapak Peter Ernest Sukamto. Kemudian tanggal 11 Saudara Matthew Andika Hartono, kemudian tanggal 12 Ibu Nini Erlani, tanggal 16 Ibu Yohana Hartini Suraji, tanggal 18 Bapak Mikael Rio Perkasa, tanggal 25 Bapak Listio Laksono, tanggal 29 Saudari Marcel Tangaguling. Silakan 12 saudara ini ambil sikap doa dan saya akan berdoa untuk yang berulang tahun. Bapak di surga, hari ini kami bersyukur ada 12 saudara kami yang berulang tahun hari lahir. Engkau yang sudah memberkati mereka melewati musim apapun yang Tuhan percayakan bagi dia dan sediakan bagi mereka. Kiranya Tuhan juga akan terus menuntun mereka di dalam berkat-berkat yang istimewa yang Tuhan berikan dan sediakan bagi mereka. Baik itu berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, berkat studi, semuanya Tuhan limpahkan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka juga semakin menyadari bahwasanya mereka tidak pernah berjalan sendirian, tetapi ada tangan Tuhan yang terus menopang dan menggapai mereka di dalam tiap langkah hidup mereka. Biarlah mensyukuri berulang tahun karena Tuhan yang memberkati mereka juga semakin mempercayakan hidup mereka, bahwasanya di masa depan pun Tuhan terus menggapai, Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Tuhan kami bersyukur untuk semua yang berulang tahun pada bulan Maret ini, 12 saudara kami ini. Biarlah berkat yang istimewa ada bagi mereka semua. Umur panjang di tangan mereka. Dan biarlah kejayaan juga Tuhan berikan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang 12 tadi. Kemudian saya akan memanggil 5 pasangan yang berulang tahun di bulan Maret. Silakan, kalau tidak jauh-jauh ya, dekatan aja. Bapak dan Ibu Yunus, tanggal 12 Maret. Kemudian Bapak dan Ibu Dontes Dolok Saribu, tanggal 13. Kemudian tanggal 23, Bapak dan Ibu Haryono Sukamto. Kemudian tanggal 25, Bapak dan Ibu John Ferdison Saragih. Kemudian tanggal 28, Bapak dan Ibu David Christopher. Pas hari ini ya. Oke, silakan berdekatan. Kalau mau pegang tangannya, sama-sama pegang tangan boleh. Kalau saling merangkul itu lebih baik ya. Silakan. Saya akan berdoa buat 5 pasangan ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh menyertai perjalanan cinta kasih mereka. Kalau di tahun ini mereka boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hanya oleh kasih kami ya Tuhan, yang memampukan mereka untuk tetap bersama di dalam satu bahtera rumah tangga. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam segala musim yang mereka jalani, yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayakan Tuhan sebagai satu-satunya nahkoda di dalam rumah tangga mereka. Kiranya kasih dan setia tidak pernah meninggalkan mereka, tapi senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berkati perjalanan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan
yang memimpin dan mengarahkan mereka. Sekalipun ada badai, tapi ketika Tuhan menjadi jurumudi, maka mereka akan dimampukan melewati badai itu. Dan ketika mereka di dalam keadaan yang sukacita, ingatkan mereka bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak yang dipercayakan mereka, bahkan menantu dan cucu yang juga dipercayakan bagi mereka. Tuhan, berkati semuanya. Sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, diberkati, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu semua, spesial buat Bapak Ibu Mark David Christopher yang hari ini tepat berulang tahun, tanggal 28. Wah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita tiba pada ujung ibadah kita. Kita akan menyampaikan bersama-sama komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, adanya beri pujian, kepada para suci. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.